welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Itu, jadi kita tetap menggunakan rasional juga teman-teman. Jadi gini loh, intinya adalah Anda harus menambah pengetahuanmu supaya kesalahpahaman Anda selama ini tentang Alkitab atau tentang Taurat, tentang kitab-kitab kami itu kita luruskan. Ini loh sebenarnya, jadi ini loh sejarahnya gitu loh. Benar, Ya. benar. Betul, Bu, betul. Pak Yon, Pak Yon, netkan aja Pak Lim ini. Dia kan mau nanya nih. Oh, ada Bu Mikana. Begini, Pak Bagus. Salam semuanya. Lumpia. Ini Pak Bagus. Ya. Pak Bagus, begini ya. Mereka kalau mau naik ke komal saya, mereka harus siap kuping, ya. Kupingnya dipakai apa enggak, ya. Mereka ketakutan kupingnya ditinggal. Begitu mereka was-was di room saya. Ada kuping apa enggak nih? Gue periksa dulu deh, begitu. Kenapa Bang? Mikana. Buka live karena akun Jolin itu butuh 1.000 orang. Maksudnya? Aku siapa ya Jolin? Barusan saya live di roomnya si 14 pas lagi menjelaskan tentang agama mana yang muncul duluan, Islam sama Kristen. Sama terus apa lagi satu lagi ya? Aduh lupa lagi saya. Habis itu langsung mati HP-nya si 14. Makanya saya ke sini. Kalau kita bicara Mikana agama itu kan itu terikat dengan label. Kalau agama yang pertama itu bisa jadi Hindu. Atau iya, karena kan Kristen bukan agama, Bang. Lagian memang terus kenapa ada agama katanya kan di Indonesia? Yalah, kan seperti Abang bilang cuma di Indonesia ada agama-agama kan, kalau di identitas itu ada kolom agama kan. Kalau di negara lain nggak ada kan, Bang? Malaysia nggak ada, Malaysia. Nah, ketika kita jelasin begitu, mereka katakan berarti kalian ateis dong. Agak runcing juga pola pemikir mereka. Jadi kami Kristen itu bukan keyakinan kami bukan pada label atau merek, enggak, tapi berkeyakinan pada ajaran Yesus Kristus, itu aja. Ya. Mungkin Pak Faisal kalau mau bertanya ya, banyak pilihan ya, mau bertanya sama Ibu Sopiatul atau Pak Bagus atau Kak Mikana, Pak Billy, nah itu Pak Faisal bisa belajar banyak lah ya. Link Zoom udah dikasih, nomor HP nanti dihubungin sama Bu Sopiatul. Termasuk beruntung loh Pak Faisal ya, jika dihubungin sama siapa, Bu Sopi gitu ya. Pakai nomor Amerika lagi, gua bingung. Ya, justru itu bisa menyelamatkan Pak Faisal sendiri sih ya. Kalau ini bisa menyelamatkan, artinya bisa mendapat pengajaran ilmu yang selama ini belum didapat. Waduh, gue ngomongnya kayak apaan tahu nih. Ya, saya tadi tuh tertarik tuh. Jadi begitu Mbak Sofiatun bilang sirah itu kan saya langsung searching gitu kan. Waduh, ini mantap. Itu dulu yang penting itu mantap gitu. Loh, si Bang Faisal ini Islam apa Kristen? Aduh, ada yang sabotasi saya. Ada yang sabotasi saya, Pak Faisal. Jangan bertanya sama Billy. Astagfirullah. Lu jangan main sabotasi begitu, Bray. Gua paling baik loh, jujur. Aduh, Mbak Sofia, kalau mau bertanya masalah bidadari surga sama Mikana ya, Bro. Iya, Bang Faisal mau nanya apa ini? Mikana ini salah satu bidadari yang ucul. Jadi saya selalu gitu Mbak Sofia, saya selalu didampingi Alkitab. Jadi kadang kalau lagi di forum gitu kan, kayak sekarang lagi di sini kan, kalau saya nggak paham itu saya nanya dulu, dicari dulu kayak di internet gitu. Oh gitu. Kalau nggak saya cari di Alkitab lagi balik-balik gitu ya kan. Makanya
saya bertanya di situ dulu gitu ya. Makanya saya nggak banyak nanya jadinya gitu. Karena cukup Alkitab juga udah jawab, oh ini loh gitu. Loh. Mungkin nanti karena kan tidak akan juga bisa kebaca semua sama saya. Mungkin ada masanya juga saya akan bertanya, paling gitu, Mbak. Iya, oke. Ya, Ya ini nggak apa-apa. si Jokowi ini, Mikana ini kalau debat di room sebelah larinya ke sini. Loh, itu HP si 14 baterainya habis, dia lagi di gereja. Oke, naikin si Jokowi itu, Bang Ion. Oke teman-teman, di follow Apa ya. Jolin 7, jangan lupa di follow. Oke. Nanti saya turun, Pak sabar. Billy. Pak Billy lakukan tap-tap itu Pak Billy yang saya bilang itu lakukan. Gimana sih? Apa? Cuma 5 menit. Wah, ini ada saingan. Itu masuk ke apa? Modalnya tap-tap aja. Tap-tap layar. Pak Billy ada yang nyanyiin Pak Billy nih. Billy 08 siapa nih? Ya si Yubi. Bukan si Jokowi naikin dulu Bang Ion karena dia nggak bisa tadi membuktikan bahwa Allahnya itu Maha Kuasa, belum bisa dia buktikan. Dia hanya kesimpulan tapi buktinya nggak ada. Oke, tapi gini Jokowi. Ya, Jokowi di sini mesti ada kuping ya. Jadi ketika dijelasin mesti dengerin ya Jokowi ya. Jadi yang teman-teman di live chat bisa mendengarkan gitu. Ya. Oke. Sekali lagi Ada Pak Jokowi. Iya, Yubi ada Bu. Pak Jokowi sekarang udah beragama. Si Yubi juga ada nih Yubi. Ya, malam Pak Jokowi. Apa kabar Indonesia? Aduh, namanya Pak Joko lagi. Pak Joko, nanti di ini Pak Joko. Antara kalau mau diskusi siapin ya, kupingnya. Ya, kupingnya siap mendengarkan ya. Iya. Oke. Pak Yon. Oke, saya berhadapan sama siapa ini? Sama teolog konstekstual. Teolog? Ya, Emangnya teolog? Sama Mikana. Nanti kau framing. Mikana aja, ayo Mikana. Oh, tapi tunggu dulu Jokowi sebelum kamu bertanya, saya mau kasih info dulu. Tadi lewat di beranda ya, dia bikin video tentang bumi bulat dan bumi datar. Terus dia bikin pertanyaan mana yang lebih masuk akal. Jadi menurut dia lebih masuk akal bumi itu datar dan matahari yang mengelilingi bumi. Hari gini masih percaya bumi datar ya Tuhan. Itu NASA itu gimana itu yang telah meneliti? Ada. Itu kata nanti akan saya share di beranda saya. Saya kasih info doang. Kamu lagi ngomong sama siapa? Kasih info gitu. sama kita saya semua gitu. Saya nggak perlu info itu Mikana. Jadi bumi itu datar apa bulat Bang? Nggak usah tanya masalah bumi Mikana. Saya mau klarifikasi masalah. Aduh. Saya mau klarifikasi apa ini? Ya silakan Joko. Ya silakan Jokowi. Gini ya mas-mas yang ada di room ini ya, si Mikana ini barusan di room sebelah. Nah, pas dia itu kan bilang kalau Kristen itu bukan agama. Kan orang-orang yang Kristen itu yang satu frekuensi sama dia kan marah. Tanya sama Mikana ini, tolong jelasin dulu nih Mikana, kayak mana Kristen bukan agama. Lah dia itu ngelak. Joko, buktinya mana Joko, buktinya mana? Buktinya. Joko, buktinya mana? Ini ada orangnya. Bray. Joko, buktinya mana? Saya mengikuti obrolan Mikana sama temannya tadi di room. Hampir 1 jam lebih, Bray. Pas Mikana bilang Kristen itu bukan agama, pas ditanya sama orang-orang yang Kristen, si Mikana langsung kabur, dia nggak jawab. Buktinya mana Joko? Bentar. Memang tadi ada tunggu dulu ya. Memang tadi ada pertanyaan sesama Kristen. Pertama dia bilang Nasrani ya, makanya kita luruskan. Nah ini dia, kita itu bukan Nasrani tapi Kristen ya. Kita udah luruskan. Nah pas mau si Jeki sudah jelaskan tentang agama ya. Nah saya juga pas mau menjelaskan, tiba-tiba HP si 14 mati karena dia habis baterai. Dia lagi di gereja. Nah saya juga mau luruskan sekarang ya. Nah itu saudara kita Kristen bertanya dulu, jadi foto-foto orang lagi ngomong.
Bohong enggak. apa? Halo. Iya, jangan dipotong-potong dulu, gua mau jelasin. Ya, jadi Jokowi begini. Tadi saudara Kristen ini kalau memang ada nonton di sini, ini jawaban saya. Mana lebih dulu, Islam apa Kristen? Yang lebih dulu ada itu Kristen, karena Islam lahir di abad ke-6 dan Kristen ada di abad pertama. Tetapi sebenarnya Kristen ini ada hubungannya dengan agama Yudaisme, di mana kita ini berhubungan sampai dari Adam sampai ke zaman akhir, sampai ke kedatangan Tuhan Yesus itu. Sebab Kristen itu berakar dari kebudayaan Yudaisme atau berakar dari perjanjian lama. Jadi masih berhubungan. Yang sesungguhnya Kristen itu atau secara apa ya, bahwa kita sudah ada sejak zaman Adam, di mana di waktu Tuhan memberikan hukuman sama Adam, di situ juga Tuhan menjanjikan Mesias, ya. Karena ini kita percaya kepada Mesias yang telah menyelamatkan kita. Kemudian kenapa di Indonesia ada penggolongan agama dan di ID kita di situ ada agama Islam, Kristen, Hindu? Ya karena di Indonesia ini memang seperti itu peraturan dari pemerintah. Kalau di negara lain nggak ada itu penggolongan seperti itu. Ini agama A, ini agama B. Kita kan mengikuti apa peraturan di negara Indonesia. Kalau kita di negara lain kan nggak ada di ID kita ditulis di situ ada Kristen kah, Islam kah, nggak ada. Dan memang sesungguhnya Kristen itu bukan agama. Itu lebih kepada hubungan kita dengan Tuhan Allah itu sendiri, supaya kita mencintai Tuhan itu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Itu Kristen ya. Ya, seperti itu Jokowi. Ya, saya setuju. Karena di dalam Alkitab, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mendirikan sebuah agama Kristen. Coba di mana di dalam Alkitab? Aku datang untuk ini, atau agama Kristen lah agama ini, mana ada? Ya, jadi Jokowi jangan bawa-bawa framing ya di komal gue gitu ya. Si A begini, si B begitu. Apalagi nggak ada bukti. Joko, buka mic-nya Joko. Jangan bawa-bawa framing si A begini, si B begini ya. Langsung aja pada intinya, fokus. Diam dia langsung seribu bahasa. Diam. Buka mic-nya Joko. Jadi seperti itu jawaban saya ya, dan itu memang betul seperti itulah. Betul Kak. Jangan framing apologet gue nih. Maupun kita disebut jalan kebenaran, pengikut jalan Tuhan, sama aja. Siapa dia Tuhan Allah yang hidup dan maha kuasa itu? Ya Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah ada sejak dalam kekekalan. Makanya Kristen itu atau pengikut Tuhan Yesus Kristus, pengikut Tuhan itu sudah ada sejak zaman Adam. Kita ini berhubungan erat dengan apa yang terjadi di zaman Adam sampai sekarang, ya. Pak Ion, dia framing nih, dimatiin mikrofonnya. Ya tinggal buka, ya kan? Waduh, iya, tinggal buka. Tinggal buka, kadang-kadang gue. Tinggal lu buka aja, Jo, framing tinggal, Narto. Jadi orang lagi tinggal buka aja, Jo. Orang lagi ngomong dimatiin. Kayak mana ini? Orang lagi ngomong, lagi terangin, dimatiin. Aduh. Yang mati siapa? Ampun. Gini, Joko. Itu makanya tadi Mikana lagi jelasin, ya. Kenapa gue mute? Supaya lo mendengarkan penjelasannya secara utuh. Paham gak sih? Iya, saya mendengarkan. Cuman saya kan lagi menerangkan sama si Mikana, jangan asal ngomong. Bahaya itu kata-kata Kristen bukan agama. Bisa tadi penjelasan gini, Jo, sekarang saya tanya, kau cari dalam Alkitab di mana Yesus pernah mengatakan aku datang untuk mendirikan sebuah agama Kristen? Setaumu, kamu di KTP agamanya apa, Bro? Enggak setaumu, enggak, saya tanya, jawab aja. Di mana dalam Alkitab Yesus katakan aku datang untuk mendirikan sebuah agama, yaitu agama Kristen? Di mana coba?
Berarti ya udah, berarti aku ambil kesimpulan Kristen itu bukan agama ya. Berarti Bukan, nggak harus jawab aja. Ada tak Is mengatakan seperti itu? Aku datang untuk mendirikan sebuah agama Kristen. Nggak ada. Berarti kan? Kristen itu nggak ada. Nah, sekarang saja pertanyaan kedua. Yang membuat label itu menjadi sebuah agama siapa coba? Nggak ada Yesus Kristus bilang kayak apa? Sekarang saya tanya jawaban pertanyaan kedua. Yang membuat itu menjadi sebuah label siapa? Kamu tanya, saya jawab. Kalau saya jawab, pertanyaan saya kedua gini. Jangan bukan gini. Oke, saya terima. Pertanyaan saya kedua gini. Pertanyaan yang pertama apa tadi? Pertanyaan yang pertama kan kau bilang tadi tidak ada. Pertanyaan yang pertama coba diulang tadi. Bukan, tadi kan kau jawab tidak ada. Oke, aku terima. Oke, jawaban pertama tuntas ya. Belum tuntas itu. Pertanyaan kedua gini, saya tanya lagi. Siapa yang membuat label agama menjadi sebuah agama? Pertanyaan pertama tadi belum tuntas. Kamu tanya apa tadi? Tadi kan ada ya. Sudah tuntas, saya terima gitu loh. Yang kedua, siapa yang bilang udah tuntas, saya aja belum jawab. Nah, tadi kau bilang sudah kok. Tidak ada kau bilang tadi. Enggak ada. Pas saya mau lanjut, kamu udah lanjut ke pertanyaan kedua. Ya sudah, memang tidak ada. Dalam Alkitab tidak ada gitu loh. Sekarang saya tanya. Pertanyaan saya kedua gini. Siapa yang membuat itu atau melabelkan itu menjadi sebuah agama? Coba jawab. Ya udah. Berarti kalian sepakat sama si Mikana bahwa Kristen itu bukan agama. Dia berarti jawaban itu ya. Enggak, sekarang saya tanya jawaban saya kedua. Siapa yang membuat atau melabelkan itu menjadi sebuah agama? Coba jawab aja. Oke, ini saya lagi ngerekam dari tadi ya. Nanti saya posting di sosial media saya ya. Iya, sekarang saya tanya. Siapa yang membuat itu menjadi sebuah label agama? Bukan agama. Siap-siap aja kalian didatangi pendeta kalian ya. Loh, kan saya tanya sama kamu aja tidak jawab. Siapa yang membuat ya atau pernyataan Sofiatul Azhara dari Al Hayat Indonesia. Kristen bukan agama. Agama itu buatan manusia. Agama itu adalah manusia mencari jalan ke atas, mencari Tuhannya. Kekristenan tidak. Kekristenan itu bicara bukan tentang religion, tapi tentang relationship. Jadi orang Kristen yang tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, tidak dengar suara Tuhannya, nggak ikuti apa kata Tuhan, dia akan lari ke ritual. Dia pasti akan keluar dan akan lari dengan ritual agamawi, karena dia tidak punya hubungan pribadi dengan Allah. Ya, catat, saya sudah bikin videonya Kristen bukan agama di Al Hayat Indonesia. Itu video saya mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu. Di Unlock the Bible playlistnya itu seri yang pertama. Kristen bukanlah religion atau agama. Kristen tidak pernah bicara tentang agama. Agama itu buatan tangan manusia. Kristen itu bicara mengenai Tuhan yang mencari manusia. Agama itu bicara manusia mencari Tuhan. Tapi Alkitab beda. Tuhan yang turun ke bumi mencari manusia. Dia mengembalikan bukan agama. Tidak ada kata agama di dalam teks manuskrip asli Alkitab kita. Ya, yang adalah jalan. Kekristenan itu disebut sekte. Jadi kekristenan itu disebut pertama kali di Antioquia. Itu sebutan orang luar untuk pengikut Kristus. Ya, Kristianos atau Kristen kecil atau Kristus kecil. Ya, jadi kekristenan tidak pernah bicara agama. Yesus tidak pernah memerintahkan untuk memberitakan agama Kristen. Tadi barusan saya khotbah hampir 1 jam lebih tentang kerajaan Allah. Yesus selama 40 hari, Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 8, dia tidak pernah menyuruh kita menyebarkan agama Kristen. Dia selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri kepada para rasul, cuma bicaranya satu, kerajaan sorga. Dia bicara mengenai the kingdom of God atau kerajaan Allah di bumi ini, supaya kerajaannya datang di bumi dan kehendak Bapa terjadi di bumi sama seperti di sorga. Dia mau mengembalikan lagi kerajaan-kerajaan dunia ini yang sudah berada di dalam kerajaan iblis untuk dimasukkan kembali dalam otoritas kerajaan sorga. Itulah rencana Allah bagi bumi ini. Kenapa Muslim nggak tahu? Karena Muslim kehilangan kitab Taurat. Ya, jadi rencana Allah itu untuk mengembalikan ketuhanan Adam atau kepenguasaan Adam atas bumi ini. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Ya, karena Anda kehilangan kitab Taurat Musa, kehilangan kitab para nabi dan Mazmur, tidak tahu yang namanya mengapa Tuhan harus jadi manusia. Tanya terus. Ya, padahal jelas
Mesias itu harus menjadi Adam yang kedua untuk mengambil alih kerajaan Adam di bumi dan menjadikan kembali Adam sebagai Kyrios, sebagai Tuhan atas bumi ini. Karena ketika Adam jatuh ke dalam dosa di Kejadian 3, Adam membuat satu proklamasi atau deklarasi memerdekakan kerajaannya di bumi dari otoritas kerajaan sorga, sehingga kerajaan sorga ini putus. Yang tadinya Adam itu bisa masuk di dalam dimensi roh, dia bisa melihat Tuhan, bisa melihat malaikat-malaikat. Ketika Adam jatuh dalam dosa, dia tidak bisa lagi lihat Tuhan. Hubungan kita terputus dengan Tuhan. Nah, hubungan inilah yang dipulihkan Yesus dengan cara menjadi Adam yang kedua, sehingga dia mengambil kembali ketuhanan atas bumi ini. Makanya setelah dia Yesus bangkit sebagai manusia, sebagai Adam, Matius 28 ayat 18, Yesus mengatakan segala ketuhanan, segala kuasa di bumi dan di sorga diberikan kepadaku. Itulah artinya Kisah Rasul 2 ayat 36. Allah menjadikan Yesus manusia Adam yang kamu salibkan itu sebagai Kyrios, sebagai Tuhan atas semua bangsa di muka bumi ini, sehingga semua bangsa harus sujud menyembah kepada Raja Mesias dan menjadikan dia Kristus, ya. Makanya Daniel 7 ayat 9 dan 14, semua bangsa, lidah, suku bangsa dan bahasa menyembah kepada Raja Mesias, yaitu Yesus. Itulah artinya Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, ya. Saya sudah bikin videonya dalam 6 seri. Maksudnya kayak mana? Itu saya sudah membuat video dalam 6 seri. Allah menjadikan Yesus itu maksudnya kayak mana? Iya, makanya kamu enggak tahu. Kamu kan kalau Muslim kan kalau ngomong Tuhan itu Allah, Allah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Lah bukan demikian dalam Alkitab. Saya sudah ngoceh memanjang melebar. Saya ngulangi terus sampai nanti saya menopos ini kalau nggak salah. Ya, saya barusan jelaskan 1 jam, ada Muslim masuk nanya lagi, Bu Sofiatul, apa artinya Tuhan? Yesus sebagai Tuhan. Loh, lah barusan saya ngecupri 1 jam ini opo? Saya ngomong sama Bang Apiang nih, Bang Apiang, ini kayaknya saya barusan jelaskan, ditanya lagi. Lagi rasa menopos aku caranya kayak gini. Barusan saya ngomong, tanya loh. Baru saya ini belum berhenti loh, ini kecapannya belum berhenti. Tadi Pak Teolog Kontekstual ada ya Pak di sini ya? Ada. Barusan berhenti loh ini. Belum sekejap berhenti saya ngomong, jelasin panjang melebar ya, mengapa Tuhan harus jadi manusia. Barusan mingkem mulut saya, dinaikkan Muslim, nanya apa yang barusan saya jelaskan. Apa rak menopos aku? Caranya kok gini. Saya sudah membuat videonya, Anda cari di Al Hayat Indonesia, playlistnya Menjawab Islam dalam 5 menit, judulnya Kisah Rasul 2 ayat 36 dalam 6 seri. Apa artinya Allah menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Kristus? Jadi Allah menjadikan itu maksudnya kayak mana? Aduh, secara bahasa ya, secara bahasa. Pak Joko, sebentar Pak Joko. Yang tadi pertama Pak Joko datang itu udah jelas ya. Itu kan Pak Joko udah jelas dulu. Pak Joko dengerin dulu. Susah deh kalau kemana-mana dulu. Anda paham nggak kalau kekristenan ini bukan agama? Ya, Anda paham itu dulu nggak? Jangan kemana-mana, itu terlalu dalam. Saya sudah bikin videonya 6 seri. Ya, nanti saya mau ngejepres lagi 1 jam. Nanti ada Muslim naik lagi tanya hal yang sama. Terutama si Yubi ini tadi nanyanya berjam-jam. Ya. Enggak, Yubi mau naik, saya belum naikin. Itu Pak Joko dengar nih, Pak Joko ngomong ternyata Kristen bukan agama, tidak sejajar dengan Islam yang agama. Oh, nggak apple to apple lah ya. Allah kan nggak punya agama. Allah punya agama, Pak. Saya tanya, Allah Anda punya agama? Oh, Allah mau punya agama? Oh, apa agamanya Allah? Ya kirain Kristen itu agama, ternyata bukan. Enggak, saya tanya. Katanya Tuhan kan menurunkan Taurat, Zabur, Injil. Loh. Kabur, Dek Nenre. Ternyata Allahnya Islam punya agama loh, teman-teman. Tuhannya Islam punya agama. Iya betul yang dibilang Kak Sofia, Kristen itu bukan agama. Karena agama itu kan ritual-ritual, ya bagaimana cara beribadah. Kalau Kristen itu hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Tuhan Allah itu, di mana kita berkomunikasi setiap detik, setiap saat kepada Tuhan Yesus dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dalam roh artinya kita bisa kapanpun dimanapun berdoa, beribadah, berbicara dengan Tuhan.
Kalau agama kan itu ritual-ritual, seremoni-seremoni. Harus melakukan apa yang sudah ditetapkan. Oh, seremoninya seperti ini, ritualnya harus seperti ini, nggak boleh. Nah, kalau Kristen itu dalam keadaan seperti apapun bisa berkomunikasi, berdoa, beribadah kepada Tuhan kita sendiri. Ya, makanya teman-teman yang tadi. Ya, di dalam kekristenan enggak ada misalnya doa harus berapa kali. Kita mengikuti Yahudi aja. Yahudi sehari 3 kali, ya sehari 3 kali. Ada gereja-gereja ortodoks sehari 7 kali sholatnya. Boleh, enggak masalah. Itu enggak masalah karena memang akar kekristenan adalah Yahudi. Jadi sebenarnya kekristenan tidak pernah mendirikan sesuatu yang baru. Ya, ritualnya semua menggunakan ritual Yahudi. Tidak ada sesuatu yang baru. Mikveh atau baptisan itu sudah ada sejak zaman Musa. Dan itu bukan penemuan Yesus, ya. Itu baptisan itu bukan sejak zaman Yesus, ya. Bahkan 250 tahun ya di Qumran itu kita menemukan kolam-kolam baptisan, ya. Jadi baptisan itu memang tradisi Yahudi, ya. Itu sebagai contoh, ya. Jadi kita tidak pernah membuat sesuatu yang baru. Tidak pernah sesuatu yang baru. Kekristenan itu sekte jalan lurus namanya. Ya, sekte Yahudi namanya sekte jalan lurus. Ya, kita sapa dulu nih. Sebentar teman-teman, si Joko kagak di-kick ya. Jadi ketika ada yang loncat muslim di sini ngakunya di-kick aja ya. Kalau saya kick, saya terus terang saya kick ya. Kagak diem-diem ya. Orang kabur kok dia. Ya udah kita sapa dulu nih. Selamat malam Pak Sardi. Selamat malam. Kalau saya nge-kick bilang ya langsung aja Pak ya, Islam apa Muslim Pak? Islam apa? Islam apa Kristen Pak? Islam. Oke. Bapak udah menyimak belum apa pembicaraan yang barusan lah 15 menit ke belakang? Saya baru masuk nih. Saya mau tanya sama Kak Sofia tuh. Perkenalkan dulu Pak namanya Pak sama Ibu Sophie Pak. Ya. Boleh. Bapak perkenalkan dulu namanya. Nama Bapak Sardi. Perkenalkan dulu sama Ibu Sophie. Iya, Kak Sophie, salam kenal. Nama saya Sardi. Salam kenal. Saya mau tanya nih, yang aslinya Tuhan Kristen ini Allah, Bapa, atau Yesus? Waduh. Balik lagi ke awal. Monggo Bu. Ini masalahnya baru masuk nih. Ya, saya tahu karena Muslim itu tidak bisa membedakan antara Allah dan Tuhan. Saya jawab dengan singkat ya Pak. Iman kami adalah 1 Korintus 8 ayat 6. Bisa dibacakan nggak 1 Korintus 8 ayat 6 atau saya bacakan? 1 Korintus 8 ayat 6. Apa kata Alkitab? Saya pakai dalil aja ya. Itu iman kami. Apa kata 1 Korintus 8 ayat 6? Ini Pak, Bu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Oke, lanjut Bu. Oke. Jadi iman Kristen mengatakan demikian, Mbak. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya kita diciptakan dan yang bagi Dia kita hidup. Bapak tahu nggak apa arti kredo iman ini? Berarti bukan Allah ya? Ada bukan, di surat Pak. Tuhan kami tidak pernah bernama Allah. Bapak Sardi jangan menyimpulkan. Bapak Sardi jangan menyimpulkan dulu ya. Jadi Bapak kan bertanya ya. Dengerin dulu penjelasannya, jangan menyimpulkan dulu. Bapak bertanya kok menyimpulkan. Ya lanjut Bu. Lanjut Bu. Tuhan Yahudi dan Kristen tidak pernah bernama Allah. Allah bukan nama Tuhan. Allah itu jenis makhluknya ilahi, Elohim. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama disebut Elohim, Perjanjian Baru disebut Theos. Theos itu singular ya, pluralnya Thei.
Jadi Allah itu bukanlah nama Tuhan, Pak, di dalam Alkitab. Jadi kami tidak pernah menyembah Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tahu enggak bedanya Allah dan Tuhan? Tidak tahu. Oke, saya jelaskan sekali lagi ya. Aku lama-lama bisa menopos ini bener-bener dah. Diulang-ulang, bolan baleni. Yang pertama, Pak, di dalam Alkitab kami, Allah bukanlah proper name atau nama diri. Allah itu bicara genus, jenisnya. Jenis makhluknya itu ilahi. Baca 1 Korintus 15 mulai ayat 28 sampai 45. Makhluk surgawi itu sama dengan Yesus yang disebut dengan divine being, makhluk surga, makhluk ilahi. Kalau di Bapak kan enggak, ada kolek, ada makhluk, betul? Pak Sardi? Iya, betul. Kalau Alkitab tidak pernah mengatakan begitu. Alkitab tidak pernah mengatakan begitu. Kolek kita, pencipta langit dan bumi, itu termasuk jenis Elohim, jenisnya ilahi, Allah. Yang termasuk di dalam jenis Elohim, ketika Alkitab mengatakan Elohim, itu bukan hanya Allahnya Israel, bukan hanya Allah yang kita sembah. Di dalam Alkitab, malaikat-malaikat tertentu itu disebut Allah. Contohnya Keluaran 3 dan Kejadian 22. Kejadian 28. Kemudian setan-setan, Shedim, di Ulangan 32, itu disebut Elohim, disebut Allah di dalam Alkitab kami. Kemudian roh orang mati, 1 Samuel 28 ayat 13, itu disebut Allah di dalam Alkitab kami, Elohim, jenisnya. Kemudian roh-roh teritorial yang kita kenal sebagai dewa-dewa, misalnya dewa Zeus, dewa Baal, kemudian dewa-dewanya orang Mesir, itu di dalam Alkitab kami disebut Allah, Pak, disebut Elohim. Jadi Allah itu genus di dalam Alkitab kami, bukan proper name. Ya. Allah itu bicara tempat kediaman yang di dalam dimensi roh. Jadi semua makhluk, kalau dia tuh bentuknya roh dan dia punya otoritas di dalam dimensi roh, itu disebut Elohim di dalam Alkitab kita. Disebut Allah. Nah, Allah ini punya tingkatannya. Di dalam Alkitab kami, di dalam Taurat, di dalam Mazmur, Musa berkata begini, Allah Israel itu Allahnya para Allah, Bapaknya para dewa. Yang disebut Allah tertinggi, El Elyon, yang maha tinggi. Nah, di dalam Alkitab kami, Pak, Yod-Heh-Vav-He itu nama pribadi Tuhan, ya, yang kita sebut dengan tetragrammaton atau 4 huruf mati yang tidak pernah disebutkan oleh orang Yahudi, yang kita sebut Yehuwa atau Yahweh, nama pribadi Allah kita, itu disebut Allahnya para Allah. Disebut Allah tertinggi, dan orang Israel kalau menyebut sesembahan mereka menggunakan kata sandang atau definite artikel sang ilah, al ilah, atau ha Elohim. Jadi kalau orang Yahudi di Alkitab Perjanjian Lama, kalau Bapak baca, ketika dikatakan ha Elohim, itu sudah pasti Allahnya Israel. Tapi kalau Elohim, gitu aja, belum tentu, Pak. Bisa setan-setan di situ konteksnya, bisa dewa-dewa, dewa Kamos, dewa Baal, di dalam Alkitab itu disebut Elohim, disebut Allah. Yesus itu disebut Allah karena Yesus mengaku dia keluar dan berasal dari Allah. Dia mengaku dia benih ilahi yang turun dari sorga, tidak dari hubungan persetubuhan laki-laki dan perempuan. Dan di Yohanes 6, Yesus berkata, mengapa kamu mau membunuh aku kalau aku mengatakan aku Allah? Jadi orang Yahudi ketika Yesus berkata, akulah anak Allah, mereka itu mau merajam Yesus karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Kemudian Yesus mengatakan, bukankah di dalam Tauratmu tertulis, kamulah Allah, dan firman Tuhan tidak dapat dibatalkan. Bapak baca Yohanes 6 ya, saya kasih referensinya. Di situ Yesus mengklaim dia Allah. Nah, di dalam Yohanes 1, Bapak baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, terutama Yohanes 1 ayat 14 dan Yohanes 1 ayat 18, dikatakan begini, Pak. Kealahan Yesus itu karena dia sang firman Allah
yang ada di dalam diri Allah. Di Yohanes 1 ayat 14 dan Yohanes 1:14 dikatakan begini. Yesus itu sebagai firman, dia monogenes. Monogenes itu artinya yang diterjemahkan Alkitab kita sebagai anak tunggal. Monogenes itu artinya mono itu satu, singular, tunggal. Genes itu artinya genus atau jenis makhluknya, beingnya, kainnya, hakikatnya, esensinya. Jadi di Yohanes 1 ayat 14 dan Yohanes 1 ayat 18, Yesus itu disebut satu jenis, satu hakikat dengan Bapa. Namanya monogenes. Jadi Yesus itu tidak pernah tidak jadi Allah. Dulu, sekarang, selama-lamanya dia tetap Allah karena itu terembedded di dalam gen atau DNA-nya. DNA-nya Yesus itu nggak sama dengan kita, Pak. Dia benih ilahi. Dia dikatakan lahir bukan dari keinginan jasmani laki-laki dan perempuan, melainkan dari Allah, benih ilahi yang turun. Yang disebut di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, spermateos. Ya, ini banyak orang nggak tahu nih. Masa sih Bu Sofia atau lagi? Ada, baca aja 1 Yohanes 3 ayat 9. Dan kita yang percaya kepada namanya, kita dilahirkan kembali dari benih ilahi, dari spermateos. Ini Anda harus tahu. Nah, Yesus itu satu hakikat, satu esensi, satu DNA. Artinya apa, Bu Sofiatul? Saya kasih Anda contoh. Kalau Anda itu monogenes dengan bapakmu yang berambut keriting. Bapakmu rambutnya keriting. Kamu nuruni nih DNA. Kamu monogenes dengan bapakmu. Mbok kamu catok rambutmu pakai setrika sampai lurus, tetap tumbuhnya keriting. Karena kamu satu genus, kamu satu jenis, satu DNA, satu hakikat sama bapakmu yang berambut keriting. Jadi kamu di dalam ujungmu tidak akan pernah tidak punya rambut keriting, betul? Halo? Iya, halo. Lanjut, Bu, lanjut. Bener ya, Pak Teolog? Itu artinya monogenes. Ya. Jadi pernah di waktu di bumi, Bu Sofia waktu di bumi dia kadang-kadang jadi Allah, kadang-kadang jadi manusia. Loh, enggak. Wong keilahiannya didapat karena dia firman ilahi, benih ilahi kok. Itu ada di dalam DNA-nya, bagaimana dia tidak bisa jadi Allah. Dulu, sekarang, selama-lamanya Yesus Kristus tetap sama. Kitab Ibrani mengatakan demikian. Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap Allah. Itu Allah. Sekarang Tuhan. Apa itu kata Tuhan? Tuhan itu gelar. Tuhan itu jabatan. Yang artinya penguasa atau pemilik. Nah, di mana ketuhanan Yesus? Kisah Rasul 2 ayat 36 mengatakan, maka Allah membangkitkan dan menjadikan Yesus yang adalah Adam yang kedua menjadi penguasa, menjadi Tuhan, menjadi Kyrios dan Kristus. Jadi ketuhanan Yesus, jabatan Yesus itu berhubungan dengan gelarnya sebagai Raja Mesias, sebagai Kristus. Itu Anda harus tahu dulu. Tuhan dan Tuhan padha wae. Saya kasih Anda contoh. Yang membedakan adalah teritorinya, daerah kekuasaannya. Tuhan dan Tuhan bedanya di mana? Bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Jawanya Gusti, bahasa Arabnya Rob, R-A-B-B, Rob, berat, Rob. Saya kasih Anda contoh ya, kata Rob atau Tuan atau Tuhan, ini bisa dikenakan kepada manusia dan kepada Allah. Di dalam Alkitab kita, kata Rob, Kyrios, Tuhan, itu dikenakan kepada manusia, kepada raja-raja, dan juga kepada Allah. Allah itu Gusti Allah, nek manusia kuwi Gusti Pangeran Diponegoro. Ini Anda harus tahu dulu. Bedanya, kalau sekarang saya mengatakan Lord Charles, King Charles III, King Charles III, King Charles yang ketiga, dia Tuhan. Tapi ketuhanannya, kepenguasaannya hanya all over Britain and Ireland. Hanya seputar Great Britain dan Irlandia. Dia hanya Raja Inggris saja. Inggris Raya namanya. Di luar Inggris,
Dia tidak punya kekuasaan. Firaun, Tuhan atas seluruh Mesir. Di dalam Quran Anda, surah 3 ayat 47, kata Rob Tuhan, itu dikenakan kepada Jibril yang menampakkan diri kepada Maryam dalam rupa laki-laki, manusia laki-laki yang sempurna. Surah Al-Imran ayat 47, dan Maryam berkata kepada Jibril, Robku, Tuhanku. Kemudian di surah 12 ayat 23, Yusuf menyebut Potifar yang di Quranmu Aziz sebagai Robku, Tuhanku. Di surah Yusuf, surah 12 ayat 42, Yusuf menyebut Firaun sebagai Robmu. Di surah 12 ayat 50 ada dua kata Rob, ada dua kata Tuhan di situ, di mana yang atas diterjemahkan sebagai Tuhanmu, yaitu Firaun. Kata Rob yang di bawah, kata yang sama diterjemahkan Departemen Agama sebagai Tuhanmu, yaitu Allah. Jadi kata Rob, kata Tuhan, di dalam Quran maupun di dalam Alkitab, itu dipakai baik untuk manusia maupun untuk Tuhan. Sekarang bedanya apa? Kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena kepenguasaan Yesus bukan Tuhan takur atau Tuhan minyak. Yesus itu disebut penguasa surga dan bumi. Matius 28 ayat 18. Maka sekarang kepadaku diberikan segala kuasa, segala ketuhanan, segala kekiriosan, baik di surga maupun di bumi, dan sekaligus di neraka. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Yesus itu penguasa 3 kerajaan. Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Kalian baca. Yesus itu penguasa Kyrios, Tuhan atas 3 kerajaan. Pertama, kerajaan yang di langit di atas yang disebut kerajaan surga. Sehingga dikatakan Ibrani 1 ayat 6 dan Ulangan 32 ayat 43, segala malaikat, semua malaikat harus sujud menyembah kepada Yesus. Kemudian dia penguasa kerajaan manusia di bumi. Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Semua bangsa, suku bangsa, lidah dan bahasa harus menyembah kepada Raja Mesias Yesus. Karena dia El Elyon, yang maha tinggi dari semua raja-raja di bumi. Yang ketiga, dia penguasa kerajaan kegelapan, penguasa kerajaan neraka. Dia tadi katakan, aku pegang kunci maut dan kerajaan maut. Aku pegang otoritas atas kerajaan iblis sudah direbut. Dia berhak memasukkan dan mengeluarkan kita ke dalam neraka. Matius 25 ayat 21 sampai dengan 45. Anda baca. Ya, Yesus mengatakan, kamu yang kanan masuk surga, kamu yang kiri masuk neraka. Kenapa? Dia pegang otoritas. Ya, dia pegang otoritas atas kerajaan surga. Dia berhak memasukkan orang ke surga, dia berhak memasukkan orang ke neraka. Maka di Matius 25, perumpamaan tentang kedatangannya kedua kali sebagai Raja Mesias, dia ngomong begini, yang kanan domba-domba, kalian sudah memberi aku minum pada waktu aku haus, memberi aku makan pada waktu aku lapar, mengunjungi aku pada waktu aku di penjara, dan memberikan aku pakaian pada waktu aku telanjang, masuklah ke kerajaan surga, karena aku sudah pegang kuncinya. Yang kiri, kambing-kambing, pada waktu aku haus kamu tidak beri aku minum, pada waktu aku lapar kamu tidak beri aku makan, pada waktu aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, silakan masuk neraka, karena aku juga pegang kunci neraka. Mudeng? Iya. Sampai di sini dulu, itulah artinya Allah menjadikan Yesus Kristus sebagai penguasa, Tuhan, dan Raja Mesias atau Kristus. Versi lengkapnya Anda bisa lihat di channel Al-Hayat Indonesia. Playlistnya Menjawab Islam dalam 5 menit. Judulnya, apakah artinya Kisah Rasul 2 ayat 36? Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. 6 seri saya bikin. 6 seri. Anda lihat ya, cuma 5 sampai 10 menitan. Mau tanya apa Pak Sardi? Oke. Ini di Pak Sardi udah jelas belum Pak Sardi? Iya. Ini mau nanya, di Alkitab ini ada Allah adalah terang katanya. Maksudnya di Allah Yohanes, adalah terang yang tidak terhampiri. dan inilah berita yang telah kami dengar
dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan tidak ada pertukaran bayangan. Ya, tidak ada kegelapan gitu. Allah adalah terang. Nah, itu makanya yang saya tanya, Allah atau Yesus atau Bapak gitu Tuhan ini. Loh, oke, masih bingung. Jadi yang orang Kristen percaya seperti ini, Pak. Orang Kristen itu percaya kepada satu Allah yang kita sebut Allah yang Esa. Doktrin Trinitas yang dipegang gereja dan dipegang oleh kami sebagai pengikut Kristus menyatakan seperti ini. Bahwa di dalam Allah yang Esa itu terdapat firman-Nya yang kekal dan rohnya yang kekal. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Oneness in essence, satu hakikat. Tres personae, ada 3 eksistensi di dalam Allah. Bapa, Firman, dan Roh. Sampai sini mudeng, apa yang mau ditanyakan? Saya ulangi. Doktrin yang dipegang orang Kristen bukanlah keberapaan jumlah Allah. Trinitas tidak bicara jumlahnya Allah ada berapa. Orang Kristen tidak pernah menghitung jumlah Allah. Sebab Allah menyatakan bahwa Dia mempunyai 7 roh. Bapak baca rohnya Allah itu ada 7. Bapak baca Yesaya 11 ayat 2, Wahyu 1 ayat 4, Wahyu 4 ayat 5, Wahyu 5 ayat 6. Aduh. Tuhan mengatakan ketujuh rohku, roh Allah. Aduh. Jadi kalau orang Kristen menghitung jumlah Allah, maka rohnya 7 tambah Bapa, tambah Putra, tambah Roh Kudus, jadi kesebelasan sepak bola. Orang Kristen tidak menghitung jumlah Allah, jadi doktrin Trinitas tidak bicara berapa jumlahnya Allah, tapi doktrin Trinitas bicara bagaimana Allah yang Esa itu berinteraksi dengan ciptaannya. Jadi doktrin Trinitas tidak bicara keberapaan jumlah Allah, tetapi doktrin Trinitas bicara kebagaimanaan Allah yang Esa itu berinteraksi dengan ciptaannya. Atau kebagaimanaan Allah yang Esa itu dijabarkan. Dan Allah mewahyukan bahwa di dalam dirinya itu selalu terdapat firman-Nya. Dan firman ini mempunyai eksistensi kekal. Bisa nuzul. Dan Allah mewahyukan di dalam Alkitab, di dalam dirinya terdapat 7 roh. Rohnya aja ada 7, Pak. Nah, roh ini tidak diciptakan, baik firman maupun roh itu enggak diciptakan. Apa itu firman? Orang Mbak, Muslim, Bang, sebentar. Maaf, enggak, saya izin dulu keluar ya, Mbak, maaf ya. Ya berarti Anda tidak dengarkan atau saya ngecupres? Berarti nggak dengerin dong nih Pak Sardi gimana? Ada Oke, tamu silakan. saya nih. Itu Ada Faisal tamu. yang turun, bukan Iya. bukan Bang Sardi. Ya udah Ada turun. tamu. Ada tamu. Oke, Pak Faisal, Lanjut, waduh, Mbak. kirain Pak Sardi. Siap. Siap. Oke. Ya, Maaf lanjut, ya, Bang. maaf. Ya, Bang. Ya, lanjut Mbak Silakan. Sofia, yuk. Silakan ya. Itu udah ada link Zoom, udah ada nomor HP, tinggal pencerahan lah ya gitu ya. Iya, siap. Tinggal Terima belajar. kasih Abang, Oke. terima kasih Mbak. Yuk. Terima kasih. Oke, sampai ketemu Pak Ya, Faisal. Saya lanjutkan Sardi dulu ya. Ya, jelaskan. Supaya Anda Ya, mengerti. Ya, karena Anda bingung, Anda mengerti. Saya coba sesingkat mungkin, tapi tidak bisa singkat juga ya. Jadi Allah itu mewahyukan Dia mempunyai 7 roh di dalam dirinya. Rohnya itu kekal. Nah, apa itu firman? Kebanyakan Muslim ketika mendengar kata firman, itu sama kata firman itu perkataan yang keluar dari mulut Allah, Bu Sofiatul. Bukan. Di dalam Alkitab firman itu bukan a, i, u, e, o, bukan gelombang suara dan bukan perkataan. Yesus itu disebut logos. Logos itu bukan perkataan a, i, u, e, o. Logos itu kecerdasan Allah, hikmat Allah, daya cipta Allah, logikanya Allah, nalarnya Allah. Saya kasih ada contoh. Kata biologi. Kata biologi ini dari kata bios dan logos.
Kata logos di dalam kata biologi ini bukan berarti kata-kata tentang alam atau ucapan tentang alam. Kata biologi dari kata bios dan logos. Logos ini ilmu pengetahuan tentang alam. Jadi logos itu akal budi kita, Pak. Nalar kita, jiwa kita. Logos itu sesuatu yang ada di dalam diri kita. Logos ini ketika keluar lewat mulut kita menjadi kata-kata, itu disebut Lego di dalam Alkitab kita. Lego itu kayak Anda main Lego tuh loh, di apa? Permainan Lego yang ada kotak-kotaknya kemudian membangun satu bentuk tertentu atau membangun satu bangunan menara pizza misalnya gitu ya. Pakai permainan Lego. Lego atau kata-kata yang keluar dari diri kita itu merupakan ekspresi dari logos yang ada di dalam diri kita. Ya, itu Bapak juga bisa lihat video saya, ada 5 kata di dalam Alkitab dan kadang-kadang diterjemahkan sebagai firman. Logos, lego, leksi, rema, dan grafe. Ya, itu ada di dalam video saya. Singkat sekali, videonya nggak sampai 5 menit. Anda bisa belajar. Ya, dan video ini sangat memberkati sehingga banyak channel mengupload video saya. Yesus bukan perkataan, Pak. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Allah itu menciptakan segala sesuatu lewat dua eksistensinya. Lewat firman dan roh. Kalau Bapak baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada Allah, ada roh Allah. Kejadian 1 ayat 3 mengatakan begini, Vayomer Elohim, berfirmanlah Elohim, berfirmanlah Allah, Yehior Vayior, jadilah terang dan terang itu ada. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu lewat firman dan rohnya. Mazmur 33 ayat 6 menyatakan begini, Allah itu menjadikan sesuatu hanya dengan berfirman. He spoke, dia berkata-kata, dia berfirman. Dan hembusan nafas Allah. Roh itu juga bicara angin, artinya hembusan nafas Allah. Makanya ketika Allah memberikan roh kepada Adam, dia meniupkan rohnya ke lubang hidung Adam, diimbusi sama Tuhan. Dan Adam jadi makhluk yang hidup. Sini, Kak. Iya, biar mereka ngerti apa itu artinya diimbusi. Ya, di Ayub 34 ayat 16 dikatakan begini. Masih cukup lama. Ketika Allah menarik nafasnya, maka roh itu kembali kepadanya. Terjadi kerusakan, terjadi destruction, roh balik. Ketika Allah menarik nafasnya, itu roh kembali. Kita mati kalau Allah menarik nafasnya. Jadi Allah itu inhale and exhale. Ketika dia menghembuskan nafasnya, yang keluar bukan kayak kita. Kita menghirup O2, keluar CO2, bukan. Kalau Allah, ketika dia menghembuskan nafasnya, itu roh atau kehidupan keluar dari Allah. Ketika Tuhan menarik nafasnya, Ayub 34 mengatakan apa? Terjadi kematian, terjadi destruction. Ya, itu Allah kita. Nah, sekarang siapa itu firman? Kasih waktu saya 2 menit. Firman itu, Pak, di dalam Alkitab kita, itu merupakan cara Allah untuk berkomunikasi dengan ciptaannya. Jadi Allah di dalam Alkitab itu bisa sekaligus ada di surga dan ada di bumi dalam waktu yang bersamaan. Bapak baca Kejadian 19 ayat 24. Di Kejadian 19 ayat 24, Yahweh, Tuhan, itu menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud manusia laki-laki. Dan Yahweh yang bersama dengan Abraham ini, Bapak baca Kejadian 19, ya mulai dari Kejadian 18, lalu Bapak baca Kejadian 19 ayat 24. Yahweh yang sedang berdiri ini di sebelahnya Abraham, itu menurunkan hujan api dan belerang kepada Sodom dan Gomora dari Yahweh, dari Tuhan yang ada di langit. Nah, Tuhan yang ada di langit di dalam teologi Yahudi disebut Bapa. Suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun kamu tidak pernah lihat. Dia berdiam di dalam hati yang Bapak katakan, terang yang tidak terhampiri. Dia adalah terang. Kegelapan nggak ada padanya. Wujudnya apa? Orang ngerti. Wujudnya apa? Nggak ngerti, kita nggak tahu. Bapak. Orang Yahudi menyebutnya Bapa yang di surga.
Kemudian yang selalu menampakkan diri kepada para nabi di bumi, orang Yahudi menyebutnya Dafar Elohim Memra Yahweh atau Sang Firman. Sang Firman ini kadang-kadang nusul ke bumi dalam wujud manusia, kadang-kadang dalam wujud roh, dalam bentuk malaikat, kadang-kadang dalam bentuk elemen, yaitu berupa obor atau nyala api. Bapak baca Kejadian 15. Kadang-kadang berupa tanaman, Pak. Dia berwujud semak yang menyala di Keluaran 3 ketika dia menampakkan diri kepada Musa. Di dalam Quran Bapak itu ada di surah 28 ayat 30 dalam wujud pohon. Kemudian pohon itu berseru, berkata kepada Musa, "Wahai Musa, akulah Allah, Allah pencipta semesta alam." Tuhan semesta alam, sorry. Ya, kalau di Alkitab kita bukan pohon, bentuknya semak yang menyala. Kadang-kadang berupa hembusan angin, berupa tiang awan, tiang api, dan berupa binatang, Pak, burung merpati. Jadi firman ini bisa nusul, mewujud, bentuknya apapun suka-suka dia. Nah, sang firman inilah yang di dalam perjanjian baru kemudian berinkarnasi atau menjadi manusia mengambil rupa daging. Jadi siapa Yesus, Pak? Saya kasih Anda satu ayat dalam Quran, surah 57 ayat 3. Surah Besi, surah Al-Hadid ayat 53 mengatakan begini. Akulah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan maha mengetahui segala. Bukan aku, sorry. Dialah. Allah Bapak mengatakan dialah. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Saya kasih tahu Bapak ya, siapa Yesus? Yesus adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin yang tidak terlihat di surga. Zohir itu artinya lahir, visible, nampak atau nyata, bisa dilihat ada wujudnya. Batin itu artinya roh gaib, invisible, nggak kelihatan. Yang Allah yang tidak kelihatan, yang roh, yang invisible, yang batin, ini disebut Bapak di dalam Alkitab kita. Allah yang zohir, yang menampak, yang bisa dilihat, itu disebut Sang Firman di dalam Alkitab kita. Makanya Yesus adalah the visible image of the invisible God. Kolose 1 ayat 15. Dia adalah gambar wujud Allah yang nyata, yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan yang ada di surga. Dia adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin. Selesai. Silakan Mikana. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.